Sekitar 15 meter dari teman-temanku, aku melihat sesuatu berwarna putih. Bukan satu, tapi dua. Itu pocong. Pocong dewasa menatapku dengan sedih. Di sampingnya ada pocong anak kecil dengan kain kafan berwarna putih bersih, seperti baru saja dikuburkan. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode Ngobrol Seram spesial Ramadan kali ini, aku akan bercerita tentang kisah para arwah gentayangan yang berkeliaran di sekitar hotel yang didirikan di atas bekas lahan pekuburan. Kisah ini dikirimkan oleh Santi dari kota Manado. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan memberikan komentar, like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan juga bagi kalian yang ingin berbagi kisah, silakan kirim kisah kalian melalui DM Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku, bisa diketik atau di record voice. Nah, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kampungku terletak di sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasinya dekat dengan pantai, namun tanahnya subur, airnya tawar dan sejuk. Sayangnya, ada sekelompok orang kaya yang ingin menjadikan kampungku sebagai area hotel bintang 5. Mereka memaksa warga agar mau digusur dengan imbalan sejumlah uang sebagai ganti rugi lahan dan bangunan. Waktu itu sekitar tahun 1990. Mereka hanya mau membayar Rp35.000 untuk setiap meter tanah. Harga yang sangat jauh di bawah standar. Warga yang menerima penggusuran itu mendapatkan penggantian rumah susun dari batang kelapa dan sejumlah uang. Warga yang menolak penggusuran pergi dengan membawa kebencian dan sakit hati, termasuk kedua orang tuaku yang kupanggil Abah dan Amah. Saat itu usiaku baru 4 tahun. Abah dan Amah membawaku pergi untuk tinggal di tempat nenek. 7 tahun kemudian, pada tahun 1997, keluargaku kembali ke kampung itu lagi. Abah membeli sekapling tanah dari Pak Imam yang mempunyai lahan sangat luas. Abah membangun rumah yang sederhana. Jarak rumah itu ke tetangga terdekat sekitar 35 meter. Selebihnya adalah kawasan hutan. Kenapa kita tidak memiliki rumah seperti mereka di pemukiman, Bah? Gugatku pada suatu hari. Buat apa? Kita tak perlu memiliki rumah seperti mereka. Jawaban Abah membuatku terdiam dan merasa sangat sedih. Kenapa bisa, Bah? Tanyaku heran. Raut wajah Abah tampak sedih. Lalu, Abah menceritakan asal-muasal Hotel Bintang 5 yang dulunya adalah kampung kami itu. Ya, mereka datang seenaknya, masuk dan memaksa untuk menggusur kampung kami. Bahkan, lahan kuburan muslim pun dibongkar dan dijadikan sebagai lapangan golf. Kuburan non-muslim dibongkar dan diangkat.
Bekas lahan itu dijadikan kolam renang hotel tersebut. Semua mayat diangkat dan dipindahkan. Dan yang lebih mengerikan, tulang belulang berserakan di mana-mana, hingga ada yang tak semua terambil. Aku hanya diam tertegun mendengar kisah itu. Suatu hari selepas maghrib, Abah menyuruhku untuk membeli rokok ke warung. Aku ingin menolak, tapi tak berani. Jalan menuju ke warung lumayan jauh dan harus melewati jalanan yang gelap. Warung itu terletak di perumahan dua susun yang warga sebut pemukiman. Jalanan gelap gulita. Aku hanya mengandalkan sinar rembulan yang redup di sela pepohonan untuk menerangi jalanku. Untunglah aku hafal situasi jalan itu sehingga tidak terjatuh atau terperosok karena tersandung sesuatu. Aku pun sampai di warung itu dan membeli rokok kesukaan Abah. Saat keluar dari warung, aku mendengar ada suara anak kecil yang memanggil-manggil namaku. Santi! Santi! Aku mencari asal suara di kegelapan. Ternyata teman-temanku sedang bermain petak umpet. Senang sekali hatiku bertemu mereka. Aku menghampiri mereka dan ikut bermain, lupa bahwa Abah sedang menungguku di rumah. Beberapa saat kemudian, aku pun panik karena teringat pesanan Abah. Sudah terlalu lama aku bermain. Dengan bungkus rokok yang masih kugenggam, aku sedikit berlari menuju ke rumah karena takut dimarahi oleh Abah. Sekitar 15 meter dari teman-temanku, aku melihat sesuatu berwarna putih. Bukan satu, tapi dua. Itu pocong. Pocong dewasa menatapku dengan sedih. Di sampingnya ada pocong anak kecil dengan kain kafan berwarna putih bersih, seperti baru saja dikuburkan. Aku terkejut luar biasa. Keringat dingin seketika membanjiri tubuhku dan aku pun berdiri kaku, tak mampu bergerak. Aku ingin berteriak agar teman-temanku menghampiriku, namun lidahku keluh. Tak ada yang melihatku atau menegurku. Mereka sedang tenggelam dalam keasikan bermain. Tanpa sadar, tanganku meremas bungkus rokok dalam genggamanku sekuat mungkin. Aku meratap dalam hati, "Ya Allah, aku hanyalah seorang anak kecil." Segala macam doa pendek kubaca dalam hati agar kedua pocong itu hilang. Aku coba menggerakkan kakiku, memaksakan diri untuk berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berteriak sekuat tenaga. Syukurlah, akhirnya aku bisa berlari sekencang-kencangnya. Aku tak berani menoleh ke belakang, takut bila kedua pocong itu mengejarku. Aku tiba di rumah dengan tangisan keras. Kenapa kamu? Kemana saja dari tadi? Abah bertanya keheranan. Aku menceritakan semua yang barusan aku alami sambil menangis terisak-isak. Namun, Abah tak menanggapinya dengan serius. Dasar penakut, mana ada pocong? Sergah Abah. Perasaanku yang masih ketakutan kini ditambah dengan rasa sedih karena Abah tak mempercayaiku. Semenjak kejadian itu, aku tak mau lagi keluar pada malam hari meskipun disuruh. Abah hanya marah dan tetap tak percaya. Kampungku saat ini sebelumnya adalah daerah rawa dan sungai kecil yang ditimbun. Aku yang memang memiliki garis keturunan untuk melihat makhluk gaib, sering melihat mereka di sekitar kampungku.
seperti anjing hitam besar berwarna merah yang sering menghilang di sungai kecil, kuda berwajah manusia yang sering hilang di persimpangan jalan, atau sosok perempuan cantik yang sering muncul saat bulan purnama dengan gaun putih panjang tanpa alas kaki. Pemilik hotel bintang 5 itu hanya berjaya selama sekitar 6 tahun. Menginjak tahun ke-7, mereka bangkrut dan jatuh miskin. Mereka terkena akibat dari sumpah serapah dan tulah para warga yang marah dan para arwah dari jenazah-jenazah yang makamnya mereka ganggu. Para arwah itu gentayangan di hotel. Setelah renovasi di tahun ke-8, keadaan hotel itu semakin angker. Hingga akhirnya 7 buah patung bidadari yang diletakkan di sekeliling kolam renang harus dibongkar. Banyak yang bersaksi bahwa patung-patung itu bisa hidup dan mandi di kolam renang saat tengah malam. Nah, itulah tadi kisah kiriman dari Santi di kota Manado. Terima kasih kepada Santi dan juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Jaga selalu kesehatan kalian dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.